Madura yang saat itu bekerja sebagai penebang kayu yang semakin hari tuh semakin masuk ke dalam hutan nih guys. Nah, terus juga guys, adanya larangan orang-orang Dayak ini untuk menambang di tanah kelahiran mereka. Padahal kan itu tempat tinggal mereka dan mereka orang asli situ. Nah, kehidupan orang Dayak ini pada saat itu dikuasai banget oleh orang-orang Madura yang sebagai pendatang nih guys. Nah, karena lemahnya penegakan hukum terhadap orang Madura ini yang seringkali ngelakuin kejahatan terhadap orang Dayak pun ngerasa kalau penegakan hukum ini berat sebelah guys. Nah guys, konflik ini pun semakin memanas karena ditemukannya warga etnis Dayak yang bernama Sandong yang pada saat itu mati terbunuh oleh beberapa orang warga Madura nih guys. Nah, warga Madura ini pula guys ya udah dikasih tempat tinggal, udah menguasai daerah setempat, sering ngejahatin warga Dayak yang dianggapnya kecil rendah nih guys ya, nggak bersyukur pula dan membunuh warga Dayak pula nih guys. Sebenarnya kasus itu tuh udah ditanganin sama kepolisian nih, tapi keluarganya si Sandong ini nggak terima karena tuh penanganan kasusnya tuh lamban banget nih guys. Sehingga keluarga Sandong ini memutuskan untuk balas dendam dan datang ke rumah salah satu warga Madura yang diindikasi itu sebagai pelakunya yang bernama Matayo. Sehingga terbunuhlah 4 penghuni rumah tersebut nih guys. Namun tepat pada tanggal 18 Februari tahun 2001, serangan itu pun menuai aksi balas dendam nih guys dari beberapa kelompok warga Madura nih guys. Mereka mendatangi salah satu rumah etnis Dayak yang bernama Timil yang diduga di situ menyembunyikan pelaku penyerangan tersebut. Nah, padahal si Timil ini nih udah diamanin sama kepolisian, namun si warga Madura nih nggak puas. Mereka langsung membakar rumah Timil ini dan nggak sampai di situ, mereka juga menyerang rumah kerabat Timil sehingga menewaskan beberapa orang penghuninya nih guys. Peristiwa ini guys semakin menyulut konflik antara etnis Dayak dan juga warga Madura nih guys. Dimana guys setelah penyerangan rumah Timil tadi, warga Madura ini semakin berani menginjak-injak warga Dayak. Mereka semakin menguasai dan juga semakin mendominasi seluruh pemukiman-pemukiman yang ditinggali oleh warga Dayak nih guys. Sehingga berita ini tersebarlah ke seluruh kota Kalimantan dan didengarlah oleh seluruh warga Dayak yang ada di kota Kalimantan nih guys. Nah, kemudian situasi pun berbalik tepat di tanggal 20 Februari tahun 2018, di mana sejumlah besar orang Dayak dari luar kota berdatangan ke kota Sampit hingga akhirnya konflik secara terbuka pun tak dapat dielakkan. Di berbagai